Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Welcome back my YouTube channel. biasa aja kalau yang ini mah. Emang apa Nggak sih? usah, biasa aja. Welcome back my YouTube channel. Enggak gitu. Gimana? Welcome back my YouTube. Ketemu lagi sama kita di Indo Putra. Kali ini kita ada segmen terbaru apa Bun? Namanya apa ya bagusnya? Cerita horor gitu apa namanya ya? Daily Mystery, asik. Dari misteri. Wah, DMS dong. Oh iya bener. Jangan. Ya pokoknya ntar lah. Segmennya apaan? Pokoknya kita mau cerita serem aja gitu ya. Pokoknya nanti kalian mungkin bisa kasih tahu kita tema apa yang bagus buat cerita ini. Tapi intinya sih cerita misteri. Nah, buat teman-teman yang udah kangen sama kita, setelah beribu-ribu abad kita tidak ngonten lagi, insya Allah hari ini kita mulai ngonten lagi Yes. dengan beberapa tema tambahan. Oke. Salah satunya ini. Dan kita juga mau kasih tahu teman-teman bahwa alhamdulillah keluarga kita sudah lengkap. Sebelum kita bermisteri kita harus ceria dulu ya. Ya. Karena apa? Karena saya sebenarnya takut. Saya sudah tidak mau dan tapi saya dipaksa. Yang pertama. Oh iya, satu lagi mau ngasih tahu buat teman-teman kalau kalian punya cerita-cerita yang kira-kira cocok nih buat diceritain sama kita, kalian boleh kirim cerita kalian by DM @nonaemi atau kita ada bikin formnya. bikin Google Form di klik aja, ada di bio kita nanti ya. Dan akan gue share juga di Nona Emi. Oke, lanjut. Jadi cerita hari ini adalah cerita tentang Yang pertama itu dapat dari teman aku nih. Oke. Dia tentang perpisahan sekolah. Oke. Sekolah yang menurut dia paling horor gitu. Jadi pada suatu Pelan-pelan, yang satu anaknya tidur. Oh, iya. Jadi, itu juga udah denger. Oke, lanjut. Silakan, Pak. Saya jadi pendengar yang baik. Jadi pada waktu itu ini ada sekolahan di sekolah STM di daerah Jakarta Selatan. Dia itu mau ada perpisahan kelas ya, bukan perpisahan sekolah. Oke. Jadi mereka mengadakan jalan-jalan atau liburan untuk perpisahan kelas mereka. Semacam study tour gitu mungkin? Enggak perpisahan. Oke. Dia akhir sekolah gitu. Oke. Tapi ini khusus buat kelasnya dia aja. Oke. Dia ngadain perpisahan ke daerah untuk nginep ke daerah Puncak Ciloto. Berarti ada guru pendamping atau Iya. cuma sekelas dia Ada doang? guru pendampingnya dari satu orang wali kelas. kelasnya. Oke. Dia on the way ke villa daerah Ciloto, Puncak ya. Puncak. Nah itu jadi memang kesalahan, kalau cerita dari teman gue ini, dia itu ketika malam, jadi dari pagi sampai malam itu nggak ada kejadian apa-apa yang menurut dia horor dan lain-lain. Jadi ketika dia selesai acara dari sekolah kelasnya nih, kan ada acara bebas di malam harinya ya. Oke. Nah ketika acara bebas itu mereka itu pada minum alkohol gitulah. Oke. Ya biasa, penutupan ya kan. Anak-anak gaul zaman sekarang ya gaul, kan. Anak gaul Jakarta Selatan ya kan. Nah, tuh guys, sebelumnya ini bukan misteri ya. Ini emang ada bayinya. Ntar dikira Emang ada misteri. anak kita. Ntar dikira misteri gue yang Jadi- sendiri. Jadi ketika dia minum alkohol di sana, tiba-tiba ada, flashback. Jadi ada salah satu temannya itu Bun, Mhm. temannya itu anak angkat dari keluarga baru di sekolahnya. Paham nggak maksudnya? Enggak. Jadi temennya itu tadinya tinggal di Aceh. Oke. Tinggal di Aceh ketika tsunami, dia itu nggak punya orang tua, nggak punya ibu bapak dan lain. Pokoknya sanak keluarga dia meninggal semua deh waktu kejadian tsunami Aceh. Jadi dia itu diangkat anak oleh salah satu keluarga di Jakarta. Oke. Dan dia disekolahkan di satu sekolahan sama temen aku ini. Mhm. Singkat cerita, balik lagi ke Puncak. Nah, anak angkat yang orang Aceh ini tiba-tiba kerasukan, Bun. Menurutnya kerasukan gaib yang pertama itu dari orang tuanya, Oke. dari orang tua si anak. Heeh. Dia bilang tolong jagain anak ini. Terus keluar, masuk lagi ibunya. Yang masih saudaranya, maksudnya masih keluarga si anak ini. Iya, masih berarti keluarga ya. si anak ini. Yang Oke. pertama dari Iya. bapaknya nih. Iya. Yang kedua ibunya.
minta tolong untuk jagain anak ini, jangan melakukan hal-hal yang seperti dia Dipantau lah. lakuin. Seperti dia Terpantau. Nah maksudnya itu yang dilakuin pada malam itu kan dia mabok-mabok, nakal. Nah itu minta tolong jangan dilakuin. Akhirnya yang selanjutnya masuklah setan dari Si Villa ini. bukan si Villa, masih keluarganya, adiknya kalau nggak salah katanya. Tadi adiknya berbicara yang sama lagi, tolong jaga kakak saya, jangan diajak untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu, berbuat nakal. Terus keluar, terus masuk lagi pacarnya Bun. Keempat kalinya pacarnya. Berbicara yang sama, ini pacar saya, tolong jagain jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak benar seperti ini gitu. Dia minta tolong. Setelah dia berbicara seperti itu, dia keluar lagi. Nah ketika yang kelima itu penunggu daerah situ Bun. Dia masuk ke penunggu daerah situ, masuk ke si anak ini itu ngeraung-ngeraung Bun. Ngeraung-ngeraung katanya pakai bahasa Sunda ya, ngapain di sini, terus pada teriak-teriak, sangat mengganggu daerah sini. Karena kan pesta dia pesta, dia minum-minum segala macam, ternyata itu mengganggu makhluk tak kasat mata daerah tersebut. Akhirnya itu sulit banget ketika yang masuk terakhir ini, karena dari makhluk tak kasat mata daerah tersebut ya, itu nggak bisa dikendaliin. Akhirnya dari pihak teman-temannya mencari ustadz atau orang yang bisa menangani di daerah situ. Minta tolong, akhirnya ketemu loh salah satu ustadz di daerah situ. Terus dia berpesan. Akhirnya tuh teman-teman yang tadinya pada teler karena kejadian itu sadar semua. Kaget kan? Makanya tuh jangan melakukan hal-hal seperti itu di tempat-tempat yang menurut kalian baru lah ya. Ya yang kalian baru tempatin. Sebenarnya sih memang ya nggak munafik ya, banyak dan sering kalau kayak gitu. Dan semua pesta, nggak cuma pesta perpisahan, pesta apa, acara-acara klub atau acara-acara komunitas, banyak yang kayak gitu. Dan itu pun biasanya di luar kendali yang biasanya kan ada cewek-ceweknya juga ya, di luar kendali mereka juga sih sebenarnya, karena kan mereka ininya tengah malam. Oke, lanjut. Nah singkat cerita, ketika si orang pinter ini minta keluar kan, nggak dikeluarin, dikasih kopi yang baru, diminta kopi yang baru bener banget panas diseduh, diminum, gluk sekali tegukan. Ya, karena kan yang minta juga bukan dia ya. Iya, gitulah. Yang minum juga bukan dia gitu maksudnya. Jadi ya mungkin udahannya kali baru panas kalau kayak gitu ya Pak. Udah ngerti deh. Terus ketika kayak gitu, itu kan tadinya niatnya mau 3 hari 2 malam. Tapi si Pak Ustadznya bilang mendingan udahin aja besok pagi pulang. Tapi sebelum pulang ternyata di belakang villa ini ada makam Bun. Di belakang villa ini ada makam, entah makam sesepuh atau tokoh daerah situ, kita nggak paham ya. Jadi setelah setelah besok pagi mau pulang, beres-beres, sebelum berangkat si Pak Ustadz ini mesen untuk ziarah dulu. Jadi setelah dia ziarah ke belakang rumah villa itu, dia buru-buru pulang. Dan alhamdulillahnya ketika dia pulang, dalam perjalanan nggak ada hal-hal yang mengganggunya lagi. Itu cukup sampai situ ya. Alhamdulillah banget. Ya itulah pesannya, jangan nakal lah di tempat orang, di kampung orang. Ya main aman, main baik aja lah. Main aman, kayak ngapain. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Buat kalian sekali lagi kalau mau ceritanya kita bacain, kita ceritain. Ceritanya mau kita ceritain di video kita, bisa kirim-kirim ke Google Form, kita ada di bio. Dan ada juga di Instagram aku @nonaemi. Kalau ada yang mau langsung cerita juga bisa, insya Allah ya kita. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.